10-2. Nama aku Novianisa dari kelas 10-2. Nama aku Luza dari kelas 10-2. Nama aku Alia dari kelas 10-2. Nama aku Sapa dari kelas 10 dah. Halo, aku Karisa dari 10-2. Semangat dong. Ayo dong. Aku Karisa dari 10-2. Sejarah nih, kalian gimana ulangannya kemarin? Tuh kalau aku sih aku bingung tuh sama yang kerajaan Banten itu siapa sih? Oh iya, itu siapa sih jawabannya? Oh jawabnya itu Maulana Hasanuddin. Aku Abdul biasanya. Apa ya jawabannya aku lupa. Jadi yang benar yang mana? Bener yang mana ya? Kayaknya bener deh itu. Soalnya itu kan Yang jawabannya Fahira. Iya. Iya, kalau raja pertamanya itu Sultan Hasanuddin. Nah, kalau raja bener yang dong, aku kejayaannya baru Sultan Semoga aja aku jawab apa? Soalnya aku ingat waktu lagi kayak udah jadi itu kayak Sultan pokoknya Hasanuddin. Dah itu pasti Banten udah. Hasanuddin ini Islam banget kirain Aceh. Terus kayak kehidupan mereka gimana ya dulu? Kayak mungkin kan zaman dulu tuh pasti beda kan sama sekarang. Nah itu dulu mereka gimana? Kalau setahu aku sih kehidupan sosialnya dulu tuh ayahnya itu berpengaruh banget di kerajaan Banten karena ayahnya sultan-sultan di Banten tuh biasanya kebanyakan tuh masih keturunan Nabi Muhammad. Jadi agama Islamnya kental banget di situ. Masih kuat banget agama Islamnya. Kalau kehidupan sosialnya tuh di sana gimana sih kalau zaman dulu? Kayak pasti beda lah. Kita kan sekarang kan kayak gini. Kalau udah banyak banget perkembangan teknologi, pasti beda banget dengan dulu. Sekarang apa-apa tuh kayak udah mudah gitu loh. Iya, dulu pasti dulu susah Apalagi sih. dulu kan masih ada Belanda kan. Jadi Sebelum masuk penjajahan. Kita masih belum bebas. betul. Kalau kehidupan ekonominya sih setahu aku tuh itu dia sebelum menjadi Kesultanan Banten itu jadi penghasil rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan. Jadi kayak ada rempah-rempah itu menjadi komoditas itu pokoknya. Nah itu tuh pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin itu tuh dimanfaatkan untuk mengembangkan kerajaan Banten tersebut. Jadi kayak Banten itu menjadi bandar perdagangan gitu, biar dikembangin sama Sultan Hasanuddin biar perdagangan itu besar dan menjadi Biar jadi jaya iya, kerajaannya. Jadi udah itu juga ya. Jadi Dulu waktu dari itu dulu rempah-rempah tuh berarti Dari penting banget. kan di Indonesia juga kayak akan rempah. Iya benar. seberjasa itu. Jadi waktu itu masa kejayaannya tuh waktu kapan tuh? Kan mulai dari rempah-rempah terus ekonominya berkembang. Berarti kan ada masa kejayaannya. Iya ada tuh waktu masa pemasannya dia tuh gimana kapan ya? Mas kejayaan itu pada saat pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa sih. Dia tuh kayak aku baru nemu nih. Sultan Agung Tirtayasa itu dikenal sebagai raja yang gigih banget menentang VOC di Indonesia. Terus di bawah kekuasaannya itu dia angkatan politik dan angkatan perang tuh kayak hebat banget, kayak maju banget gitu. Berarti berkembang pesat banget dong ya. Terus juga ya, aduh. Aku sih manis. Oh iya, tadi kan yang rempah itu tuh pas zamannya Sultan Malik kan. Sultan Hasanuddin. Tapi tuh pas Sultan Maulana Yusuf yang berkuasa, yang menggantikan Sultan Hasanuddin udah selesai tuh. Nah terus yang digantiin sama Sultan Maulana Yusuf, dia berkuasa kan sebagai kerajaan Banten. Dia tuh memperkembangkan sektor pertanian buat mendukung perekonomian rakyat pada masa itu. Dia selain dari rempah-rempah tadi pakai sektor pertanian juga ya. Karena kan sumber daya Indonesia tuh kaya banget ya. Terus kalau misalkan kan pasti nggak mungkin lah ya bahas jaya terus pasti kan Iya, pasti ada ada munduran, ganti ke kerajaan yang baru ya. Nah mundurannya tuh kayaknya pas di Sultan Agung Tirtayasa juga. Iya. Jadi dia tuh ditangkap di penjara
karena jadi kekuasaannya dikasih ke putranya. Penangkapannya itu karena menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Jadi kayak berarti VOC masih di situ ternyata masih berkembang di sana. Terus selain itu faktor kemundurannya itu juga karena kebutuhan ruangan mereka biar melawan VOC. Jadi karena itu Belanda tuh jadi pengen ngadain politik adu domba buat adu domba Sultan Agung Tirtayasa sama anaknya Sultan Haji gitu. Jadi pada akhirnya itu malah si Sultan Haji ini pengen menggulingkan pemerintahan ayahnya sendiri. Jadinya pada tahun 1683 Sultan Agung Tirtayasa itu akhirnya ditangkap dari penjara dan harus menyerahkan kekuasaannya tuh ke si Sultan Haji ke putranya. Kena politik adu domba tuh mereka gara-gara Belanda. Jadi kayak abis puncaknya langsung turun. Iya, berarti kan jadinya lagi sama bapaknya. Berarti cuma sebentar dong ya? sebentar. Nah, anaknya berkhianat pas apa aja. Gara-gara itu rakyatnya jadi menderita tuh. Jadi waduh kacau di situ pemerintahannya. Banyak banget pemberontakan, kerusuhan di situ. Makan disponsori oleh Bener. terima kasih. Aku ada nih sayang, nih. Pedes gak? Pedes. Buat Rasi. Jadi aku ngomong manis tuh ini Iya. Tapi gimana ulangan kalian selama seminggu ini lancar? Mana ya? Jawabnya ya. Turun lah ya. Up and down. Iya. Namanya hidup. Roller Coaster guys. berputar terus ya. Kita nih di sini di dunia itu masih bingung. Kalau udah gak Iya, bingung. udah di surga baru udah bingung. Ayo surga. Sholat ya guys kalau mau surga. Oh my god, ada lagi nih guys. Astagfirullahaladzim. Nah, aja dah. Tapi kalau kerajaan itu udah mundur, udah runtuh, berarti kan pasti ada peninggalan-peninggalan. Iya. Ada Jadi kalau di museum gak sih kayak gitu kan? Iya, di museum. Tapi yang tau peninggalan itu apa sih? ya kalian ada yang tahu nggak sih peninggalan itu? Berapa banyak sih? Sebenarnya tuh rata-rata kayak masjid-masjid gitu tau. Oh, bangunan gitu ya? Bangunan. Terus Oh, itu benteng-benteng. bukan kayak barang-barang gitu ya? Ya aku kira tuh kayak kalau Hindu Buddha kan ada kayak Yupa, Prasasti gitu. Ini rata-rata masjid benteng. Berarti bisa jadi tempat bersejarah. Iya, ya bisa dikunjungi itu. Saya ke sana. Ayo. Mau mana nih? Masjid Agung Banten, Masjid Kesuliatan, Benteng Keraton. Banyak ya, banyak juga ya. Banyak juga ini. Lu ayamnya banyak banget ternyata ya dada. Iya, banyak banget nih. Wah, akhirnya hari ini kita udah riset selesai. Iya. Belum. Masih ada reward, ada 40 hadis menanti.